Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang udah hadir di sini. Di sini ada Waalaikumsalam. salam. Ada Mas Salman. Halo Mas. Halo, Halo, halo. Oke. Jadi di sini kita lagi berkesempatan dengan teman-teman dari IPB Sport ya, kalau nggak ya salah. betul. Oh ya betul. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menerangkan kepada teman-teman terkait asuransi itu tersendiri. Bahwasanya asuransi itu kebutuhan dan bukan pilihan, serta kita bisa loh melindungi masa depan dengan asuransi. Gitu. Kita mulai dari yang basic dulu, yaitu apa sih itu asuransi? Asuransi itu sebenarnya adalah bentuk jaminan dan perlindungan untuk ngurangin dampak kerugian dari sesuatu yang benar-benar nggak kita harapkan. Kayak misalkan, aku nggak mau nih kalau misalkan HP-ku rusak, aku nggak mau kayak barangku kenapa-napa gitu. Nah, itulah kenapa adanya asuransi. Seperti kalau misalkan teman-teman bandingkan kasusnya di permainan MOBA yang khususnya 5 lawan 5 dalam satu role yaitu gold lane itu sebagai asuransi untuk memenangkan gamenya gitu. Analogi. Emang seberapa penting sih asuransi? Gini, asuransi pasti berkaitan dengan yang namanya risiko. Risiko adalah sesuatu yang datang secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Kalau teman-teman perhatikan dari gambar ini adalah resiko yang datang ketika kita mengendarai motor, mengendarai mobil, mengendarai kendaraan dengan ceroboh adalah untuk menabrakannya. Jadi kayak kayak kita lagi ngantuk gitu kan, bawa mobil nabrak der, bisa tenggelam gitu. Terus kalau misalkan kita kebanyakan bekerja, terus kita juga bisa jatuh sakit gitu. Terus kalau misalkan kita matiin kompor gas rumah, itu bisa meledak rumah kita. Jadi ada banyak sesuatu yang berkaitan dengan resiko ini. Dan di luar dari resiko, tentunya pasti ada beberapa jenis asuransi. Wah, kayak, oke, aku udah ngerti nih permasalahan yang harus aku hadepin. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, aku harus asuransi apa nih Bang? Aku kan masih, ya masih muda gitu. Aku bingung, aku mau asuransiin apa. Jadi ada 6 total asuransi yang bisa teman-teman ambil. Yang pertama ada asuransi jiwa, secara umum ya ini. Asuransi jiwa itu asuransi yang berpusat ketika kita hidup. Jadi ketika kita hidup selama beberapa tahun, misalkan kita mulai asuransi di umur 40 tahun dan ketika kita meninggal di 45 tahun, kita dapat nih biaya pertanggungannya, gitu kurang lebihnya. Terus kedua asuransi kesehatan, kita mendapatkan biaya pertanggungan atas kesehatan kita gitu. Kalau teman-teman secara mudahnya asuransi kesehatan dari pemerintah BPJS gitu kan. Meskipun teman-teman nggak merasakan bayar secara langsung, tapi orang tua teman-teman tuh udah bayarin nih setiap bulannya BPJS-nya, gitu. Terus yang ketiga ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ini kurang lebih seperti ketika orang tua teman-teman membayarkan ke pihak asuransi. Nah, nanti ketika teman-teman lulus dari SMA dan ingin kuliah, nanti teman-teman bisa dibayarkan untuk biaya kuliahnya. Selanjutnya ada asuransi investasi, asuransi yang melingkupi juga terkait investasi itu sendiri. Jadi teman-teman nggak cuma membayarkan asuransi, teman-teman juga investasi di suatu saham tertentu, gitu. Jadi kan teman-teman lumayan nih, asuransi juga dapat, investasi juga dapat, gitu. Tapi yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan investasi adalah semua pertanggungjawaban uangnya akan kembali ke kita sendiri. Jadi misalkan kita menaruh uang di saham A dan ternyata saham A tersebut bangkrut, nah, berarti kerugiannya ada di kita sendiri. Jadi teman-teman harus pertimbangkan kembali. Kalau misalkan teman-teman mau ambil investasi, tempat manakah yang lebih bisa mem-provide lebih baik gitu. Terus yang kelima, ada asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan ini berputar di sekitar kendaraan bermotor atau mobil mobil atau mungkin pesawat dan lain sebagainya gitu. Terus yang keenam ada asuransi korporasi. Asuransi korporasi itu seperti kayak kita punya toko dan juga ketika kita ingin mengasuransikan toko tersebut, nah itu masuk ke dalam jenis korporasi. Dan yang jadi pertanyaan adalah masalah saat ini. Masalah saat ini dalam asuransi adalah tingkat penetrasi, yaitu tingkat pemasukan, tingkat pembayaran yang dilakukan atau tingkat premi lah. Jadi misalnya kayak kita ngebayarin sesuatu, kayak ngebayarin asuransi, nah itu ketika kita membayar setiap bulannya atau setiap periodenya, itu namanya kita membayar premi. Dan tingkat penetrasi premi, tingkat masuknya premi, dan densitas premi tersendiri, densitas itu adalah total banyaknya, penetrasi adalah masuknya gitu. Berkisar sekitar naik dan turun di tahun 2022. Bisa dilihat dalam grafik seperti ini. Dan juga
literasi dan inklusi asuransi di Indonesia masih rendah gitu. Jadi dan dalam harapannya industri asuransi ini ingin supaya menjadi lebih baik dalam 5 tahun ke depannya. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita meningkatkan literasi masyarakat di sebesar ini. Maka dari itu STMA Trisakti mengadakan lomba seperti ini. Jadi pertanyaan adalah why, kayak oke aku udah tahu nih resiko nih kayak gini. Oh aku udah tahu nih asuransi ini kayak gini. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa kita harus ambil asuransi tersebut gitu. Ya banyak kurangnya gitu. Yang pertama adalah kurikulum pendidikan terbatas. Jadi nggak semua orang punya hak yang sama untuk mencapai suatu tahap. Misalkan nggak semua orang punya kesempatan untuk sekolah SMA, nggak semua orang punya kesempatan untuk sekolah tinggi gitu dan sebagainya. Jadi kurang merata lah pendidikannya secara menyeluruh. Dan kedua, kurangnya edukasi dari keluarga. Jadi misalkan kita dari kecil, kita kurang diajarkan terkait edukasi tersebut, terkait asuransi. Meskipun orang tua kita membayarkan tentang BPJS, orang tua kita dan keluarga kita tidak banyak yang mengajarkan terkait hal ini, gitu. Dan yang ketiga, bahasa asuransi yang sulit dipahami seperti premi, resiko, dan juga pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hoax dan mitos. Ada lagi hoax dan mitos. Oh, kalau misalnya di asuransi bakal ditilep duitnya. Oh, kalau misalnya di asuransi banyak bohongnya. Ngapain? Mending kita nabung aja. Enggak seperti itu teman-teman. Setelah ini akan saya bahas. Selanjutnya ada pengalaman buruk. Nah, pengalaman buruk ini berdasarkan prinsip asuransi. Jadi banyak pengalaman buruk yang tidak tersinkronisasi dari sebelumnya. Seperti bahasa asuransi yang sudah dipahami membuat dari pengeluaran premi tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Misalkan, pembeli premi tersebut ingin, wah saya ingin asuransi penuh nih atas biaya hidup dan sebagainya ketika saya meninggal nanti. Itu kan termasuk asuransi jiwa. Dan ternyata dia cuma membayarkan di asuransi kesehatan, yang dimana uang pertanggungannya tidak sebanyak asuransi jiwa. Seperti itu salah satu contohnya. Selanjutnya adalah kurangnya kampanye dari pihak asuransinya sendiri. Jadi meskipun orang-orang udah tahu, tapi belum semua orang tahu karena kurikulum pendidikan yang terbatas. Terus tren instant gratification. Jadi ini adalah konflik yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia kebanyakan. Ketika mereka mendapatkan sesuatu secara banyak, misalkan seperti gaji, mereka ingin untuk mengeluarkannya secara eksplosif gitu. Kayak misalkan, oh aku baru dapat gajian nih segini gini gini. Oh hari ini ngabisin segini, hari ini ngabisin segini segini segini. Nah, ketika mereka udah habis pengeluarannya tidak ada penyimpanannya sama sekali. Seperti itu. Dan ini juga kita harus pahami juga. Meskipun kita masih pelajar dan juga teman-teman yang mungkin masih menempa pendidikan di IPB sendiri, selaku teman-teman adalah IPB e-sport juga. Jadi teman-teman harus paham nih terkait investasi dan juga asuransi. Soalnya ada nih berita ketika 2022 lalu, ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjol gara-gara tergiur investasi bodong gitu. Dari teman-teman sendiri ada nggak sih yang kena kayak gini? Dari Mas Mas Tuko nih kena nggak waktu itu Mas? Alhamdulillah, enggak bang. Alhamdulillah enggak, oke alhamdulillah gitu. Soalnya ini tuh mencapai total 311 mahasiswa dan total kerugian sampai 2,1 miliar. Ini tergolong banyak banget gitu loh. Kenapa? Kenapa penyebabnya gitu? Karena dari investasi bodong ini, nggak semua orang ketika mendapatkan sesuatu terkait investasi, mereka mempelajarinya secara mendetail, gitu. Ini tidak terjaring oleh masyarakat yang memiliki pendidikan di perputaran sekitar SD atau nggak SMP, ini juga masih mengenai terkait mahasiswa juga. Jadi teman-teman harus lebih sadar lagi, harus untuk awareness lagi terkait diri teman-teman. Nah, selanjutnya adalah 6 prinsip asuransi yang aku bilang sebelumnya, gitu. Terkait pengalaman buruk dan hoax dan mitos yang terjadi ketika kita menggunakan asuransi, gitu. Yang pertama ada insurable interest. Dari insurable interest sendiri adalah kita bisa memberikan pertanggungjawaban terhadap orang yang ada di sekitar kita. Seperti misalkan, aku bisa asuransiin keluargaku, atau aku bisa asuransiin diriku sendiri, tapi aku nggak bisa asuransiin temanku, di mana dia nggak ada hubungan korelasi sama sekali. Kecuali kalau misalnya temanku ini kolega kerjaku atau mungkin dalam satu perusahaan yang aku menjadi CEO-nya, kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua adalah utmost good faith. Utmost good faith sendiri adalah ketika kita memiliki indikat baik, ketika kita memiliki itikat baik untuk menjelaskannya secara jujur gitu. Misalkan kayak, oh
aku ini tidak perokok, gitu. Bilangnya ketika ditanya oleh pihak asuransi. Dan juga aku ini selalu hidup sehat. Ternyata ketika kesehariannya dia malah merokok dan juga minum minuman beralkohol dan hal-hal yang tidak sehat lainnya. Ini kan sangat merugikan bagi pihak asuransi juga dan tidak sesuai terkait hal ini. Jadi ketika anggaplah misalkan dia ambil asuransi jiwa dan dia meninggal terkait kasusnya yaitu keracunan kebanyakan minum alkohol gitu. Nah itu masih belum bisa untuk diambil uang pertanggungannya. Selanjutnya yang ketiga adalah proximate cause. Proximate cause ini adalah inti dari apa yang terjadi. Misalkan, kalau misalkan teman-teman itu mengalami kecelakaan dan sebelum kecelakaan itu kenapa teman-teman bisa kecelakaan, misalkan A ini kecelakaan dan A ini sebelum kecelakaan dia tuh kena gagal ginjal, gagal jantung gitu. Kayak terus pas dia gagal jantung, dia jatuh dan juga ditabrak oleh orang lain dan meninggal. Nauzubillah min dzalik. Tapi setelah ditelisik, asuransi jiwa yang diambil tidak mengcover terkait biaya gagal ginjal gitu. Jadi uang asuransi yang nggak bisa ditanggung sama sekali karena prinsip yang awalnya sudah tidak terpenuhi. Kurang lebih seperti itu. Dan juga ada prinsip namanya indemnity, yaitu indemnitas. Apa tuh Bang indemnity? Indemnity itu adalah terkait prinsip ganti rugi yang dimiliki oleh asuransi. Misalkan motor kita rusak oleh suatu kejadian gitu kan, yang tidak terduga, misalnya kayak kecelakaan lalu lintas, dan motor kita tuh sebenarnya total ganti ruginya adalah setengah dari harga motornya, misalkan seperti kayak hampir 5 juta lah, hampir parah gitu. Tapi kita kan kayak ngerasa kayak nanggung lah. Kenapa nggak sekalian ganti semuanya aja? Aku mau minta pertanggungjawaban buat gantiin satu motornya. Karena nanggung aku mau beli ganti motor baru gitu. Nah itu nggak bisa teman-teman. Jadi teman-teman hanya bisa menggantikan apa yang teman-teman keluarkan ketika saat itu. Kemudian adalah subrogation. Subrogation adalah prinsip ganti rugi ke pihak ketiga. Waduh, gimana lagi tuh Bang? Nah, subrogation ini kayak misalkan, ini antara aku sama Tuko deh. Nah, aku misalkan bawa motor dan Tuko ini nabrak aku dari belakang. Tar, aku jatuh guling-guling gitu lah. Nah, ketika aku jatuh, aku bisa minta pertanggungjawaban asuransi langsung ke Tuko atau aku bisa minta pertanggungjawaban asuransi ke pihak asuransi yang aku bayarkan preminya. Tapi setelah itu aku nggak bisa untuk mengambil tanggung jawab itu juga terhadap Tuko juga nih. Jadi aku nggak bisa minta ganti rugi dua. Kalau misalnya ganti rugi dua, ntar keenakan dong gitu. Jadi karena prinsipnya adalah mengganti rugikan, makanya kalau misalkan aku minta tanggung jawaban ke Tuko, jadi aku nggak bisa minta tanggung jawaban lagi ke asuransi. Gitu pun sebaliknya. Kalau misalkan aku minta tanggung jawab dari pihak asuransi, nah pihak asuransi ini bakal meminta pertanggungjawaban dari Tuko sendiri. Gitu teman-teman. Terus selanjutnya adalah prinsip kontribusi. Jadi kontribusi adalah ketika kita punya dua dua asuransi secara bersamaan, jadi kita akan digantikan sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Misalkan aku ambil asuransi pemerintah BPJS dan juga aku juga ikut asuransi Prudential Health gitu, Prudential Life terkait kesehatan. Dan ketika aku mengambil asuransi itu, dua asuransi tersebut, misalkan aku kecelakaan dan aku mendapatkan biaya perawatan sekitar 5 juta gitu. Terus kalau misalnya dilihat lagi dari BPJS, dari program yang pemerintah yang A, itu aku membayar setiap bulannya 200.000. Dan juga asuransi yang B, aku membayarkan kurang lebih sekitar 300.000 gitu. 200.000. Nah, karena bayaran lebih banyak yang A, maka dari yang A ini akan mengambil 3/2-nya gitu atau sesuai dengan perbandingan yang dibayarkannya gitu. Jadi asuransi A akan bayar sekitar 3 juta dan juga asuransi B akan bayar sekitar 2 juta. Kemudian terus apa sih asuransi yang akan kamu pilih? Apa asuransi yang cocok buat teman-teman? Gitu. Pertama, yang cocok buat teman-teman apalagi buat pelajar ya pasti kesehatan. Kita kalau mau menjelang UTS sama UAS pasti selalu sakit gitu kan kayak wah belajar terus gimana ini aku gimana kalau jatuh sakit gitu. Ini penting nih buat teman-teman. Terus yang kedua ada asuransi kendaraan. Teman kan pasti teman-teman selalu membawa kendaraannya gitu ketika kuliah atau ketika melakukan tugas dan sebagainya. Kayak teman-teman bawa motor ke tempat A, tempat B, pasti kan selalu ada perjalanan kan. Dan ketika kita melakukan perjalanan pasti ada
maintenance dari kendaraan tersebut. Jadi ini lumayan penting nih buat teman-teman. Terus yang ketiga ada asuransi elektronik. Asuransi elektronik ini berupa seperti gadget, seperti HP atau mungkin tablet atau mungkin komputer, itu bisa diasuransikan teman-teman. Dan juga berbagai tipe-tipe asuransinya masing-masing. Nah, ini aku mengambil salah satu contoh dari asuransi elektronik di salah satu perusahaan penyedia jasa asuransi. Jadi misalkan, ini aku sedikit menjelaskan. Untuk full asuransi gadget full protection itu dia akan melindungi handphone teman-teman secara menyeluruh gitu. Jadi misalkan HP teman-teman rusak, jatuh, ketiban batu atau gimana, atau pecah gitu, teman-teman bisa minta ganti pertanggungjawaban dari asuransi ini. Dengan teman-teman bayarkan 99.000 per 6 bulan atau 150.000 untuk per tahunnya, gitu. Jadi teman-teman bebas nih untuk memilih yang mana. Ini aku ambil contoh. Tapi beda lagi nih kalau misalkan dari pertanggungan yang lain. Yang kedua yaitu asuransi gadget screen protection. Jadi di asuransi ini teman-teman hanya akan mendapatkan proteksi layar aja. Jadi ketika layar teman-teman pecah, teman-teman akan mendapatkan ganti pertanggungannya. Kayak misalkan di sini hanya membayarkan 50.000 per 6 bulan atau 100.000 per 12 bulan untuk di tier 1, sekitar 0 sampai 3 juta untuk gadgetnya gitu. Ini sebenarnya aku ambil satu kasus ketika laptop aku itu ketumpahan air gitu. Jadi udah benar-benar nggak bisa dipakai lagi dan ketika diservis benar-benar mahal gitu. Nah, itu tuh laptopku berputar sekitar di tier 5 dan ada di harga sekitar 23-an juta. Dan itu laptop baru ada 1 tahun lebih sedikit gitu. Dan sayangnya karena aku nggak mau asuransi hal tersebut, aku harus mengganti dengan laptop yang baru lagi gitu. Jadi mungkin pertimbangannya menurutku pribadi ketika kehilangan sesuatu yang benar-benar berharga, 700.000 tuh kayak, "Oh ya udahlah nggak apa-apa," gitu. Kita punya jaminan cadangan gitulah. Dan tapi pertanyaannya adalah, "Oh, kalau misalnya kita bisa ngejaga dengan baik, ya kan nggak harus asuransi, Bang." Nah, ini dia yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita tidak akan bisa memprediksi masa depan bagaimana itu akan terjadi, teman-teman, gitu. Terus ya pintar asuransi itu penting, supaya apa? Untuk melindungi terhadap resiko yang tak terduga, misalkan kayak COVID-19 sendiri gitu. Dan juga untuk membangun kemandirian finansial. Jadi teman-teman udah lumayan bisa mandiri nih finansialnya kalau misalkan teman-teman benar-benar asuransi investasi ke yang lain-lainnya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu memikirkan hal-hal yang lain ketika teman-teman udah punya kemandirian finansial tersendiri. Banyak stepnya, tapi ini salah satu step awalnya ketika teman-teman udah pintar secara asuransi tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah mengurangi beban orang tua. Meskipun tidak mengurangi beban orang tua secara eksplisit, tapi dengan sedikit mengurangi terkait beban pengeluaran seperti yang sebelumnya saya bilang, yaitu terkait gadget yang dimana ketika dulu itu aku masih berada dalam pertanggungjawaban orang tuaku gitu. Jadi ketika aku tidak mengeluarkan asuransi tersendiri, jadi orang tuaku harus membelikan diriku laptop yang baru lagi gitu. Jadi ya bisa mengurangi beban orang tua dengan asuransi ini. Selanjutnya adalah perencanaan masa depan yang lebih baik. Jadi dengan teman-teman berasuransi, teman-teman bisa merencanakan, oh masa depan kita tuh kira-kira risikonya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh kita harus begini. Kita bisa membuat jalur kita yang meskipun tidak sesuai dengan hal tersebut, tapi kita sudah memikirkannya dengan lebih baik dengan perencanaannya. Ayo kita bisa loh jadi pelajar cerdas yang terhindar dari risiko finansial di masa depan. Aku ambil quotes dari Abu Tayyah, yaitu tarjun najata wa lam tasluk masalikaha innas safinata lan tajri 'alal yabas. Kalau misalkan teman-teman berharap keselamatan terhadap sesuatu, tapi teman-teman nggak mau mengambil jalannya atau teman-teman nggak mau untuk menempuh resikonya, teman-teman harus sadar bahwasanya kapal itu nggak mungkin berada di atas daratan. Sesungguhnya itu nggak mungkin segala sesuatu itu berjalan di luar kehendaknya. Kayak misalkan nggak mungkin tiba-tiba eee, HP kamu yang sebelumnya nggak bisa aktif di bawah air, tiba-tiba bisa aktif di bawah air tersendiri gitu. Terus tahan lama kayak gini, kan ada ketidakmungkinan dari kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Jadi asuransi itu sebenarnya adalah kebutuhan dan bukan pilihan. Dan teman bisa lindungi masa depan dengan asuransi. Itu aja dari aku, terima kasih teman-teman bisa connect aku dari Instagram aku sendiri, Hakim Haidar 01, ya sedikit kesalahan. Ya, terima kasih teman-teman udah mendengarkan. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang ingin bertanya dari Mas Tuko juga atau mungkin Rifki Aulia dan juga Renaldi. Ayo teman-teman nggak apa.
bertanya aja sesuatu. Karena malu bertanya akan sesat di jalan, sahabat. Oh, Kak, mau nanya, Kak. Iya, gimana, Renaldi? Ya, nama aku Renaldi. Aku mau nanya tuh kan tadi di bagian apa yang ada dua asuransi gitu, Kak. Yang bagaimana Nah, tuh? kalau misalnya dia tuh jumlah asuransinya sama gitu, Kak, bukan yang lebih banyak atau yang lebih sedikit itu gimana, Kak? Oh, ini yang kontribusi ya, contribution ya. Ya. Nah, misalnya kita punya dua asuransi dengan hal yang sama. Tadi maaf, pertanyaan kamu boleh diulang? Gimana? Di, Ya. pertanyaannya boleh diulang? Eh, jadi kan tadi kakaknya ngejelasin, jadi ada dua asuransi, yang satunya lebih tinggi bayaran per bulannya, sama yang lebih rendah bayaran per bulan. Nah, kalau misalnya itu sama-sama bayarnya sama, berarti dia 50-50 gitu, Kak, untuk menanggung Pintar ininya, Kak. sekali Aldi. Wah, kamu sangat cerdas. Kamu sangat pintar asuransi, Aldi. Wah, mantap. Kamu udah punya asuransi banyak nih kayaknya, Di. Nah, aku juga mau ngejelasin juga nih. Terima kasih pertanyaannya, Aldi. Prinsip kontribusi itu ya berlaku seperti itu gitu. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, dan juga bisa sama aja. Jadi ya benar yang katakan Aldi. Aku sedikit menjelaskan ulang ke teman-teman. Ketika asuransi A dan B itu sama bayarannya, misalkan kayak kita ngebayarnya sama-sama 250 dan 250, dan kita itu apa namanya, biaya biaya kerugian kita tuh di asuransi tersebut, misalkan asuransi kendaraan, kita rugi sekitar 5 juta lah untuk biaya servis gitu. Nah, tapi karena kita membayarnya hal yang sama dengan jumlah total proporsi yang sama, maka akan dibagi dua nih. Asuransi A akan bayar 2.500.000, dan juga asuransi B akan bayar sisanya, yaitu 2.500.000 gitu. Terima kasih Aldi atas pertanyaannya. Pintar sekali. Mantap. Oke. Mungkin sudah terjawab Aldi. Iya, Kak, terima kasih, Kak, sudah menjawab. Kelas. Ada lagi nih, mungkin Mas Rifki Aulia Akbar atau mungkin yang lain? Saya Kak mau nanya Kak, Oh iya, 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 iya. Apa, Dik? ini sebelumnya maaf mungkin rada keluar sedikit karena saya kan berhubungan dengan teknologi saat ini. Hmm. Eh, jadi bagaimana perusahaan asuransi itu dapat memanfaatkan big data dan juga AI, yaitu artificial intelligence, untuk meningkatkan akurasi underwriting dan juga mendeteksi potensi penipuan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa dampak regulasi terbaru dalam industri asuransi terhadap inovasi produk dan juga layanan asuransi di pasar global. Itu aja mungkin. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ini sangat kompleks ya pertanyaannya Mas Tuko ini. Wah, oke. Wah, dari big data nih, apa nih? Ya, masalah AI. Oke, kembali lagi terkait bagaimana kita menanggulangi masalah AI dan juga premi tersendiri adalah dari pihak asuransi sendiri ada namanya pembuatan produk asuransi oleh pihak namanya aktuaris gitu, aktuaris sendiri. Dan aku sedang menjalani dari prodi aktuaria gitu. Nah, di prodi aktuaria sendiri itu belajar untuk mengerjakan suatu produk asuransi dengan menghitung segala macam preminya. Tapi untuk pertanyaan yang Mas Tuko tanyakan, yaitu terkait big data dan juga AI, eh, ini mungkin bisa menjadi sebagai tantangan. Tapi sejauh ini sampai tahun 2024 ini, setelah direview kembali dalam beberapa hal, dan juga untuk dipelajari terkait beberapa hal, ini terbukti oleh beberapa dosen dari AI tersendiri belum mampu memecahkan permasalahan aktuaria untuk di saat ini. Tapi bukankah, Bang, tapi kan di kedepannya kan pasti kan bakal berkembang ya terkait big data itu sendiri kan, nggak mungkin yang stuck itu aja. Iya, dan bakalan bisa mampu untuk berkembang. Tapi untuk pengecekan secara detailnya dan juga pembuatan preminya dan juga melihat kualitasnya tersendiri, itu bergantung kepada manusia. Misalkan kayak tahapannya tersendiri, misalkan dari eh, asuransi tersendiri gini, gini.
untuk menilai apakah orang tersebut benar-benar utmost good faith tersendiri, misalnya kayak orang tuh benar-benar kayak jujur gitu, atau misalkan penyebab utamanya itu kenapa, dan untuk menilainya itu kan membutuhkan manusia tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya ditanyakan asuransi apakah akan menggantikan, apakah akan tergantikan oleh AI tersendiri, sekiranya akan sulit gitu. Karena perhitungan ini termasuk prinsip yang mendalam dalam matematika itu tersendiri, gitu. Dan juga mungkin sebelum masuk ke pertanyaan kedua, aku penjelasan tadi kan udah lumayan panjang, mungkin belum terlalu menjawab karena aku bukan major di bagian itu. Apakah mungkin sekiranya sudah sedikit tercerahkan Mas Otan, Mas Tuko ini? Oh, berarti saat ini rata-rata ini kebanyakan besar asuransi itu masih menggunakan manusia sepenuhnya berarti ya. Iya, perhitungan manual gitu. Oh, Soalnya oke. aku juga mengetes juga terkait prompting dan juga AI sendiri ini belum mampu untuk memecahkan masalahnya gitu Mas Sultan. Tapi aku nggak tahu nih ke depannya itu bakal kayak gimana gitu. Kalau misalkan bersyukurnya itu bisa untuk lebih diimprove dan juga bisa untuk menyelesaikan, maka bersyukur. Tapi harus benar-benar dicek ulang terlebih dahulu karena emang eh, prinsip asuransi ini yang benar-benar menggantikan gitu. Sebagai istilahnya di masa depan ini aku punya suatu keuntungan tersendiri gitu. Bukan masalah kayak oh di asuransi jiwa misalkan ironisnya adalah ketika orang meninggal kita akan mendapatkan uang gitu. Bukan seperti itu, tapi kayak, oh uang pertanggungan ini adalah sesuatu yang emang milik kita sebenarnya. Tapi karena dengan prinsip asuransi dan juga perhitungan dari aktuaris tersendiri, itu bisa setidaknya untuk menggantikan hal tersebut gitu. Jadi sebagai bentuk jaminan lah Mas Sultan ini. Ada follow up pertanyaan mungkin di pertanyaan pertama sebelum kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Tapi bukannya dengan adanya AI untuk membantu akurasi underwriting ini bisa meminimalisir waktu efisien dan juga kesalahan dalam perhitungan kan? Iya, bisa. Bisa, tapi untuk saat ini Mas Otan, untuk saat ini belum bisa gitu kurang lebihnya. Aku Ya, juga baik. sempat nanya juga ke teman-temanku yang magang di perusahaan asuransi dan emang belum bisa untuk dipraktikkan gitu. Dan Oke. tadi maaf aku mau follow up lagi untuk pertanyaan kedua karena pertanyaan satunya tadi ada agak sedikit panjang ya Mas Toko ini. Jadi untuk pertanyaan keduanya itu apa dampak regulasi yang terbaru dalam inovasi dalam industri asuransi jadi terhadap inovasi produk dan layanan asuransi di pasar global. Yang kita tahu kan tahun kemarin itu 2024 kurang lebihnya bulan Juni itu mulai ada pengajuan terkait undang-undang asuransi ya. Itu Oke. kan eh, ada pembaruan regulasi terhadap industri asuransi tersendiri. Nah, itu apa sebenarnya dampak dari pembaruan regulasi tersebut? Oke, Mas Otan. Oke. Maaf Mas Otan mungkin suaraku udah terdengar tadi agak sedikit putus-putus ya. Sudah. Oke, gini. Jadi mungkin aku ngebahas aja terkait regulasi baru nih dari OJK eh, terkait ini ya penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan non bank bukan? Gitu. Iya. Oke. Nah, itu tuh kan karena itu masih meliput di asuransi, ini tuh peraturan itu khususnya dia memperkenalkan terkait metode penilaian baru nih yang lebih komprehensif termasuk apa aja sih yang termasuk di sekitar itu yaitu ada aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terkait resiko pasar. Jadi kayak pasar itu dia punya resiko yang masing-masing. Kayak misalkan tadi yang aku bilang manajemennya gitu kan, rentabilitas adalah kerentanannya tersendiri, likuiditas adalah bagaimana pencairannya tersendiri, aspek permodalan ya modal awal gitu kan. Terus kualitas aset adalah kualitas aset yang dimiliki perusahaan tersebut, kayak dia bagus atau enggak, layak atau enggak, atau kayak dia itu sebenarnya barang yang sebenarnya masih bisa dipakai lagi atau enggak gitu. Terus tujuannya buat apa untuk metode penilaian ini? Ya sebenarnya tujuannya adalah ningkatin stabilitas tersendiri dan kepercayaan terhadap industri asuransi. Sebenarnya kalau dilihat lagi dari yang data yang udah aku kumpulin di sini,
Nah, di sini maaf. Nah, di sini adalah tingkat penetrasinya dan di Indonesia sendiri itu benar-benar menurun banget dan hanya ada di angka 1% gitu Mas Otan. Dan di angka 1% ini kenapa? Karena eh, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap industri asuransi itu benar-benar menurun rendah gitu. Dan semoga harapan dari pembaruan regulasi ini supaya untuk ningkatin transparansi dan akuntabilitas perusahaan asuransi dalam nanganin resiko gitu. Jadi misalkan perusahaan asuransi A gitu, dia tuh kalau setelah dapat peraturan ini, dia diharapkan untuk bisa lebih proaktif lagi gitu untuk memperkuat struktur pemodalan yang dia punya dan manajemen resiko mereka tersendiri. Selain itu, peraturan ini nggak cuma ngelakuin hal itu, tapi dia ngedorong perusahaan asuransi buat ningkatin layanan kualitas produknya. Oh, produk yang dikeluarkan misalkan produk kesehatan jiwa itu tuh harus kayak gimana, asuransi investasi itu harus gimana yang lebih detailnya, kualitasnya tuh harus ngapain. Oh, customer service-nya harus ngelakuin A, B, C, D, E, F, G gitu. Terus produknya tuh apa gitu secara detailnya, secara gamblangnya. Terus setelah ngelakuin hal itu, pastinya dong kepercayaan masyarakat tuh meningkat terhadap industri asuransi. Gitu mungkin Nathan. Alasan kenapa peraturan itu diterapkan dan apa yang menjadi concern-nya saat ini di asuransi tersendiri. Gitu. Dan ini juga sempat dibahas gitu dari OJK tersendiri 2023 terkait literasi masyarakat yang sangat kurang dari asuransi dan ingin ditingkatkan oleh OJK. Setelah itu ada keterbatasan dukungan dan lain sebagainya. Tapi yang benar-benar harus di-concern adalah literasi masyarakat itu tersendiri. Gitu. Kira-kira sampai ini ada yang masih bingung atau mungkin udah terjawab nih Mas Otan? Udah terjawab sih, cuma mungkin dengan bahasa tadi ada pertanyaan tambahan, apakah bisa? Oke. Boleh. Tadi kan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap apa ya, industri asuransi ini, makanya asuransi di Indonesia kurang berkembang mungkin ya. Nah, mungkin yang saya tangkap ini, kalau dilihat dari sudut lapangannya, kita lihat ini kan beberapa keluarga rata-rata Indonesia itu kan ada di menengah ke bawah. Nah, Hmm. dari sini eh, kalau misalkan kita lihat itu dengan kayak rata-rata gaji UMR itu hidup aja mungkin udah lumayan sulit, apalagi dengan ada tambah-tambahan eh, asuransi ini yang dikeluarkan per bulannya gitu loh. Nah, itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Oke. Oke, makasih banget pertanyaannya Otan. Jadi sebenarnya terkait asuransi itu sendiri, apa yang harus dilakukan ketika anggaplah aku sendiri ini termasuk golongan yang menengah ke bawah, apalagi karena kebanyakan asuransi di Indonesia itu seperti eh, halnya bahasanya barang mewah lah bagi orang-orang kebanyakan. Gini, jadi sebenarnya kalau misalkan kita balikin lagi ke awal terkait asuransi itu sendiri, dia kan adalah sesuatu yang menghindari terkait resiko gitu. Asuransi adalah menghindari resiko yang akan terjadi. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke situ, mungkin aku ingin menjelaskan lebih detail lagi terkait apa yang harus dilakukan dari beberapa resiko yang ada gitu. Misalkan ketika ada resiko, kita harus ngapain? Sebelum kita melakukan ke asuransi, kita harus melakukan beberapa hal dulu nih. Yang pertama adalah menjaganya gitu. Jadi ketika kita ada resiko untuk sakit, kita ngejaga diri kita untuk biar nggak sakit itu gitu. Misalkan kayak kita minum vitamin C atau tidur yang cukup atau mungkin istirahat yang tepat, jangan membuang waktu untuk hal yang tidak perlu gitu untuk yang pertama. Terus yang kedua menghindari kita supaya sakit itu gimana, jangan makan makanan yang sembarangan atau kayak kita suka minum manis terus gitu kan, atau mungkin kita suka ngelakuin hal-hal yang nggak sehat secara terus menerus gitu. Itu kan namanya kita apa namanya menerabas hal-hal sehat lah yang diketahui secara umum gitu. Atau mungkin dalam kasus yang lain eh, dengan menghindarinya adalah setelah kita selesai memasak gitu kan, supaya tidak lupa untuk mematikan kompor, kita selalu mendouble checknya gitu. Kayak oh habis masak, habis makan kita lihat dulu kompornya, oh udah aman gitu. Nah itu cara kita untuk menghindarinya gitu. Terus yang ketiga adalah membatasinya. Dan membatasinya ini adalah dengan kita
memberikan atau membeli produk asuransi. Jadi kita ngebatasin suatu hal tersebut dengan kita mengeluarkan asuransi, gitu. Yang terakhir adalah menyadarkannya, gitu. Jadi meskipun kita udah sadar terhadap hal tersebut, tapi kita harus menyadarkan terkait hal tersebut juga, gitu. Jadi misalkan ada resiko sesuatu, kita harus sadar nih akan bahaya dan dampak yang akan ada. Jadi secara otomatis kita pasti akan kembali lagi ke 3 step sebelumnya. Kalau misalkan nggak bisa di step yang ketiga tadi, ya kita balik ke step yang pertama dan yang kedua dan juga yang keempat. Gitu Mas Sultan. Jadi emang sebenarnya nggak harus dengan mengeluarkan asuransi tersendiri, tapi dengan kita sadar terkait resiko dan asuransi dan jaminan terkait permasalahan tersebut yang akan datang, nah kita juga jadi tahu nih kayak, oh kita harus ngapain dulu sebelumnya, gitu. Kalau misalnya teman-teman kurang tahu detailnya, oh nggak harus dari 3 hal ini ya, nggak harus dari kecelakaan, nggak harus dari sakit, dan juga nggak harus dari yang ketika kita, rumah terbakar gitu. Teman-teman bisa ngambil studi kasus yang lain, teman-teman bisa saling sharing ke teman-teman masing-masing, dan juga teman-teman bisa sambil cerita gitu, "Oh kayak gini-gini, aku nih kayak habis belanja, tapi pas belanjanya aku ngerasa kayak ada yang kurang," gitu kan. "Apa sih yang harus aku ngelakuin?" Gitu. Kira-kira udah paham belum nih Mas, dengan perumpamaan yang aku sebutkan sebelumnya? Aman, terima kasih atas jawabannya. Oke, gitu. Jadi ini perlu ditingkatkan lagi ya, sebenarnya nggak wajib untuk semua orang untuk melakukan asuransi, tapi dengan kita sadar, kita jadi tahu bahwasanya resiko itu penting loh untuk kita ketahui, gitu. Ya, itu aja dari aku karena teman-teman udah menanyakan pertanyaan yang sangat menarik gitu kan. Ya, eee, akan ada hadiah yang akan diberikan oleh masing-masing. Dan juga aku mau berterima kasih kepada teman-teman yang udah berkesempatan hadir hari ini, terkait dengan literasi asuransi ini. Dengan kita sama-sama tahu dan sama paham, kita juga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Oke, sekian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.